Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan selalu memerlukan keberanian dalam menghadapi dan mengambil risiko. Risiko diperlukan untuk membuat perubahan, dan dalam membuat perubahan akan ada selalu risiko yang dapat berimbas baik maupun buruk kepada manusia yang memulai atau memimpin perubahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar seseorang pemimpin dapat membangun risk leadership atau kepemimpinan yang berani menghadapi dan mengambil risiko. Antara lain, zona nyaman, tantangan, inovasi, dan percaya diri. Zona nyaman atau comfort zone. Berlindung dalam suatu zona nyaman adalah kebalikan dari kemauan mengambil risiko. Bila seorang manusia cenderung baik secara sadar maupun tidak sadar, terbelenggu dalam zona nyaman, maka dia akan cenderung untuk mengambil keputusan dengan cara bekerja yang paling sedikit tingkat risikonya dan yang paling mudah dikerjakan. Contohnya adalah kecenderungan menunda keputusan-keputusan penting dan strategik, serta selalu ragu-ragu bila harus mengambil keputusan-keputusan kritis dalam waktu cepat dan tepat. Hal ini dapat berakibat buruk bagi diri sendiri maupun bagi organisasi jika dia seorang pemimpin, karena ia hanyut dalam kegiatan-kegiatan rutinitas semata, terlambat bertindak proaktif, membiarkan permasalahan menumpuk dari waktu ke waktu, dan akhirnya organisasi tidak mampu lagi membangun kapasitas yang dibutuhkan dalam menciptakan nilai di masa yang akan datang. Untuk dapat memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengambil risiko, manusia harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman yang sudah ada. Siapapun yang takut keluar dari zona nyaman, maka dia juga akan takut untuk mengambil risiko yang seringkali dibutuhkan pada saat seseorang menjadi pemimpin. Tantangan atau challenge. Tantangan adalah hal yang membuat kita selalu belajar. Keyakinan dalam mengambil risiko pada saat tantangan terasa begitu besar adalah hal yang dibutuhkan seorang untuk menunjukkan keberanian dan kemampuan dalam menghadapi situasi sulit. Kita harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi dan tantangan yang harus diatasi. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh seseorang pada saat mengambil tantangan dalam menghadapi tantangan tersebut akan menjadi petunjuk dan pembelajaran bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Kita sebaiknya membuat keputusan-keputusan secara transparan dan melakukannya dengan dasar moral, keterkaitan emosi, dan gairah untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi diri sendiri maupun orang lain. Inovasi atau innovation. Tidak ada artinya mengambil suatu risiko yang tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, dalam mencapai suatu tujuan tertentu akan ada banyak risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas bagaimana mewujudkan tujuan yang diinginkan sembari mengatasi berbagai hambatan yang ada. Inovasi adalah salah satu hal yang diperlukan dalam mencari cara baru untuk mewujudkan tujuan yang ingin diraih. Inovasi akan memampukan adanya perubahan dan membuka kesempatan-kesempatan yang tadinya terlihat tidak mungkin menjadi mungkin. Seseorang yang tidak berani mengambil risiko
akan menjadi stagnan dan tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi atau berubah. Untuk membuat inovasi terwujud, seseorang harus melihat atau mencari cara untuk mengarahkan pada apa yang dibutuhkan untuk suatu perubahan. Kepercayaan diri atau confidence. Seorang manusia perlu belajar dari keputusan-keputusan yang telah mereka buat sebelumnya, baik belajar dari kesuksesan maupun dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Proses pembelajaran tersebut akan membangun dan memberikan kepercayaan diri bagi manusia dalam mencari dan membuat keputusan terbaik yang dapat dibuat dalam waktu tertentu. Kepercayaan diri yang besar dan kemampuan untuk berubah secara cepat adalah hal yang akan membuat seseorang mampu menghadapi dan mengambil risiko secara sadar dan sukarela, sehingga dapat membawa dirinya mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dari waktu ke waktu dan memberikan nilai yang lebih besar lagi, baik bagi dirinya, orang lain, maupun masyarakat secara luas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.